Langsung aja, ini dia bintang tamu kita. Halo, Ardito. Ardito, yang terbersit di pikiranmu apa? Penyanyi. Iya, penyanyi. Bil duduk pegang botol. Remes botol. Remes botol. Yang terbersit di pikiran Maiden saat Abdizar apa? Pendaki gunung. Mana pipe kamu pendaki gunungnya ini? Gue ngamen juga di jalanan-jalanan Australia. Australia. Kalau boleh tahu pas ngamen dapat berapa? Ayo bagus. Per ngamen. pertanyaan. Bagus. Per ngamen gue bisa dapat $150. Pernah menjebak orang yang bakar Rumah rumahnya. asli kok bisa kebakar? Rumah ternyata selama 1 bulan itu dia sambil nyicil maling-malingin barang-barang di rumah. Waktu itu dia ngebakar rumah. Lu udah maling bakar rumah di... Iya. Hai, aku Indi Walter. Selamat menyaksikan Bocah-Bocah Kosong karena bintang tamunya tuh keren-keren banget semuanya. Ingat, acara ini tuh bersifat hanya hiburan saja dan tidak bermaksud untuk menyinggung orang lain. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Inilah Bocah-Bocah Kosong! Gua nggak bisa joget, sat. Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, ada Kety, Atami dan juga Pia. Semua kosong. Masa gitu, Bang? Langsung saja, topik kita kali ini kita akan membahas the power of netizen. Aku tahu nih, Tis. Mamari. Mamari siapa? Mungkin dia masih jualan di Bali. Oh iya. Bukan. Jadi kita akan bahas mengenai the power of netizen, di mana netizen ini bisa memberikan keuntungan buat influencer, Iya. tapi di satu sisi juga netizen bisa membongkar aib-aib influencer. Berarti kita Nah kan netizen. doktif demi Iya, Alek. dah. Tapi demi gini deh, Alek. sebelum kalian menebak siapa bintang tamunya, punya pengalaman memorable nggak sama netizen? Punya. Ya banyak. Enggak, tapi yang Ya. bukan cuman sekedar diserang. Apa misalnya Yang pernah baik-baik di-spill. kan? Yang baik-baik boleh, ada nggak? Kalau pengalaman yang baik-baik pernah nggak? Banyak kayak mereka tahu segalanya gitu loh. Itu bukannya serem loh. Tapi bukan ke gue, maksudnya ke orang gitu loh. Misalnya kayak ini tuh si ini tuh gini-gini ternyata bener gitu. Oh, lu pakai omongan netizen untuk jadi referensi lo kalau ketemu orang gitu? Enggak, apa ya? Dukun. Kok abang membingungkan sih abang ini jadi kayak netizen? Lo bukan, maksud Oh, gua. jadi kamu ngira netizen yang ketik itu Gus Samsudin? Oh, tenang. Bukan aja kenapa jadi Gus aja? Tapi kalau kamu punya nggak pengalaman sama netizen? Bocah gemoy sebutannya. Oh, itu fansmu. Iya, itu aku sering dikasih hadiah. Apa dihujat dikasih bunga. Oh, aku juga Mau pernah. digampar, digampar, dihujat, diapain, dikasih bunga semangat sih gitu. Terus mereka datang ke nikahan aku juga aku undang. Pernah nggak mereka tahu kayak misalnya Cici tempat rumahnya di sini taunya bener pernah nggak? Tahu tapi mereka bilang, Ci itu blunder KTP, Ci itu blunder alamat rumah. Tapi mereka nggak pernah ngapa-ngapain ya kan? Ngasih tahu. Diingetin pernah. Pernah nggak kayak Ci numpang WC di rumahmu? Lagi deket nih. Itu mah kamu mas ke rumahku. Kalau kata pernah nggak punya pengalaman sama netizen gitu yang baik-baik gitu? Aku lupa sih, aku nggak kepikiran masih. Lupa gara-gara netizen itu terlalu baik. Kamu loh dikasih kado dari netizen kamu pas kamu ultah. Kasih Oh bunga. iya, orang-orang. Itu ya, bukan netizen lah, itu Fans itu ya? Bukan, Bukan fan apa-apa, itu emang. eksklusif. Iya. Jadi dikasih hadiah gimana? Enggak sih, sebenarnya gini, kan banyak yang mau ngasih hadiah, cuman kan aku juga nggak mungkin balas satu-satu kan. Iya. Jadi ya kalau misal aku kan kebetulan aku ada eksklusif, kita semua ada eksklusif. Yes. Nah, jadi kalau eksklusif kan lebih terbatas orang-orangnya. Jadi kayak kita lebih kelihatan juga mana yang eksklusif, jadi bisa bales. Oke. Nah, Iya, tapi aku iya. terima pas ulang tahun aja sih, karena nggak mau ngerepotin mereka. Oh, baik banget Kak Tes. Kalau kamu pernah dikasih hadiah waktu ulang tahun sama netizen? Hadiah ter di luar dugaan kamu yang dikasih netizen ke kalian apa? Ada waktu itu aku kayak diserang Terus? suatu kubu, terus kayak mereka ini nge-backup aku gitu loh, baik semuanya baik, terus kayak ngasih ada banner gede gitu kayak semangat Maiden gitu. Oh, wow.
love you. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah orang-orang yang sangat sering berurusan dengan netizen. Bisa positif, Bisa negatif. Oh my god. bisa Dr. negatif. Richard. Kok dia lagi kan udah. Oh iya, ya nggak Iya. mau. Aku tahu. Siapa? Sekali. Partai Gerindra. Astaga, bukan sesuatu. Mohon maaf. Partai Gerindra. Apa? Jujur dulu, bener kan Partai Apa Gerindra? Prabowo, Kak? Mohon maaf. Kalau partai kan kita masa ngundang organisasi kursinya cuma 2, nggak Ya mungkin dong. adminnya kata kayak adminnya. Oke, menurut kamu bintang tamunya adalah Partai Gerindra. Fix. Iya. Fix Oke. banget. Kalau menurut Kates siapa bintang tamunya? Aku ini dulu. Oke, boleh Medan. Loli. Loli. Oke. Kan tebakan. Ya boleh aja. Kalau Loli Kates. lagi. Polisi. Kakeknya Vincent. Ya udah. Aku udah meninggal. Daripada kita makin gak jelas langsung aja. Ini dia bintang tamu kita. Abizar kayak ini. Abizar. Halo, Adito. Halo, Men. Ayo silakan duduk. Oh alah. Tepuk tangan sekali lagi dong bintang tamu kita kali ini. Ini lo pacarnya si Tia Mariska. Iya. Jujur ya. Baru masuk gua. Sabar. Ya. Jangan langsung raja terakhir bertanya. Oh iya. Sabar. Kita bertahap dulu, oke ya. Ya. Sebelum kita mulai podcast ini, sebelumnya selamat datang buat Abdizar, selamat datang juga buat Ardito. Thank you udah mau datang ke Bocah-Bocah Kosong. Kalau mau gue balik, kalau nama Ardito yang terbersit di pikiranmu apa? Penyanyi. Iya, penyanyi. Loh, tuh. Langsung begini maksudnya nyanyi kan? Gak tahu lagunya tapi penyanyi. Oke, lagunya Ardito yang kamu tahu apa? Gak ada ya? Oke. Kayaknya tahu lagunya tapi nggak tahu yang nyanyi Bang Ardito. Oh ya? Iya, tapi Coba. tahu Bang Ardito di atas mic. Oke. Itu lagu Sunda. Oke, kalau dari Kates, kalau Ardito yang kamu terbersit di pikiranmu apa? Mau promo film ya? Benar. Masih isu dia. Jujur. Karena gue ketemu dia kalau promo film doang, Cok. Oh iya, pernah berapa kali ketemu? Pernah sekali. Oh, I Target see. operasi dulu. Target operasi. Kalau Fior, kalau Ardito. Host. Bener, pernah kan? Gue pernah nge-host. Pernah nggak? Pernah. Yang di Trans 7 bukan sih? Enggak. Baca berita ya? Kates, Baca berita. pembaca berita kok pernah nggak lo penjara? Antv News. Gak pernah lah. Kok Antv News nggak ada juga program Antv News? Nggak lagi ya? Kates lo denger Kates sesat. Ya udah, oke ya. Kalau gitu sekarang kalau yang terbersit di pikiran Maiden saat Abdizar apa? Pendaki gunung. Gue nanya, kenapa pendaki gunung? Kenapa pendaki gunung? Gue beneran gak ngerti. Kenapa pendaki gunung? Kenapa pendaki gunung? Kates lo ketawa lo aja. Kenapa pendaki gunung? Ayo. Karena kayak pemain 5 CM. Tahu nggak? Tipikal. Terima kasih loh, gue. Ya kayak strong. Udah dia kayak strong banget apa? Siap melindungi kalau ada batu jatuh gitu loh. Oh, kayak tipikal cowok-cowok heroik. Hercules. Terima kasih. Itu first impression. Dan namanya first impression gak ada salah, gak ada benar ya. Emang apa? Iya. Mau tukang gunung. Oke, Kates. Kalau Kates apa? Kalau Abdizar? Biar dulu. Oh, lo masih terlalu ngakak ya tadi pendaki gunung. Oke, Pior apa? Aku tahu dia pernah main film viral. Apa tuh? GGS. Gandengan serigala. Iya kan? Sama Alian tuh. Sama Alian tuh bukan? Enggak, bukan. Itu mah Adipati gak sih? Adipati gue kayak gak pernah kayak gini. Nah, bukannya dia yang naik motor
itu ya? Jadi serigala loh. Kan banyak ya sih dia ya. Kayak bukan GGS yang naik serigala. Bukan naik serigala deh. Ikutan kosong. Aku kan naik motor. GGS serigala. Tapi menurut lo Tapi abis aku tahu. Yang sama ini, yang apa sih yang 3 cowok berkencan. 3 cowok. Jeffrey Nicole, Kak Abizar, Brian Domani. Itu. Nah kan aku versi ceweknya. Iya, Aku ada. Megan sama Cynthia di Kui. Oh, I see. Merek lain sensor. Gak apa-apa, sebut aja. Jadi apa? First impressionmu apa? Yang Aku kamu total ngeliat abis? muka Kak Abizar ini ngingetnya Cynthia terus. Kayak Abang Adik. Menurutku kayak Cynthia versi cowoknya. Iya. Oh, I see. Oke, kalau begitu. Sebenarnya ada apa sih sama Cynthia? Langsung gitu. Gak ada. Oke, berarti Temen main bola. Gak ada apa-apa, boy. Temenan aja. Temenan. Gak ada apa-apa atau kau menyakiti hatinya? Gak ada apa-apa. gak ada apa-apa. Gue ngomong-ngomong ntar gue dihujat aja. Udah cukup kayaknya. Iya. Imbasnya di nyokap gue yang dihujat sekarang. Aduh. Iya, udah bukan cuma dia lagi. Oke, berarti kalian udah tahu ya, kita ada Abdizar, kita ada Ardito Dan Pramono. kita ada Coki. Ya kalau saya kan, Iya. saya kan Jadi Bang Coki kita mau wawancara Bang Coki. First impressionnya Coki. Iya, versionnya kenapa Coki first gimana? impression gua? Oke, silakan kalian mau tanya-tanya soal mereka berdua. Kemarin di Instagram kenapa pakai background hitam, pakai teks putih, Kak? Ke siapa nih? Pertanyaannya ke siapa nih? Kak Abizar. Ke Abdizar. Emang lu pernah melakukan itu? Yang komplain itu di Ingat nggak? story, upload story. Oh iya. Ini. Adalah apa? intinya ada satu orang yang mengait-ngaitkan masalah kematian seseorang. Kematian seseorang. Cuman akhirnya mengaitkan sama bokap gua. Itu. Iya. Iya. Kaget loh gue tadi. Jadi udah. jadi dia kayak bermasalah dengan statement itu. Lihat di story doang sih. Iya. Oke, Medan. Kenapa dibilang berurusan sama netizen? Emang kenapa? Nah, Oh iya bagus. Tadi abang bilang. Iya bagus. Iya, Berarti iya. mungkin Polisi pertanyaannya dong. mau ke siapa? Mau ke Abdizar atau ke Ardito atau dua-duanya? Dua-duanya. Kedua-duanya. Oh mungkin pertanyaannya gue translate aja ya. politikus. Pernah Iya memang. Saya adalah translator mereka bertiga. Pernah separah apa lo berurusan dengan netizen? Selarut apa? Kalau Ardito sendiri? Karena gue cukup ngehargain karya-karya musik gue ya. Ada yang apa namanya komen jahat gitulah tentang musik band gue gitu. Terus gue DM gitu. Lo DM? Gue DM. Terus? Ujungnya baik kan sih. Oh, orang yang hate comment gitu lo DM? Enggak, kalau misalnya menyakiti hati gue banget kalau udah Oh, Kak urusan Ardito ini yang dibilang sekte pengikut setan itu. Bukan berarti 3 bulan sama Coki. Yang matanya ditutup lagi konser. Bukan, itu beda. Itu beda. Itu temennya Ardito. Mirip anjay. Jauh. Ya gue Masa sih? Jauh. Dia tuh pernah collab sama Reza Arab gak sih? siapa? Gue. Kak Iya. Ardito. Enggak ya? Enggak, gue pernah jadi LO-nya Reza Arab, pernah gue. LO. LO itu apa? Tahu nggak? Tahu LO nggak? LO tau nggak? Lawyer ya? Login. Kosongpedia Liaison Officer. atau disingkat LO adalah penengah atau penghubung antara dua pihak atau lebih. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, LO perlu memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, dan manajerial yang baik. LO juga perlu memiliki kemampuan multitasking, kadang bakal jadi nilai plus kalau ada yang multitalenta, apalagi multiplayer. Gimana? Jadi keisi kan? LO itu liaison officer. Jadi kalau misalnya kamu karaoke itu di panggung, ada apa panitia yang pakai hati kayak kak udah makan belum kak? Nah, itu. Oh dulu. Oh, kakak dulu nih. Iya. Sebelum jadi artis. Apa? Sebelum jadi artis. Sebelum nyanyi. Oh, aku tahu dia tuh pernah collab sama Nadine Amizah. Betul atau tidak? Pernah. Tapi nggak Pernah, collab kan? lagu kayak cover lagu. Kayaknya tahu lagunya bahasa Inggris nggak sih? Ya betul, lagunya Iya kan, Ardito bahasa bahasa Itu bahasa Inggris. Inggris. Bahasa Inggris juga. Tapi bukan nggak collab sama Nadine. Iya. Bahasa Inggris campur Indonesia. Enggak, Inggris doang. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Coba nyanyiin dikit deh biar. Iya, iya. Boleh. coba, coba, ayo. Kasih gitar. Mungkin saat kalian mendengar Ardito menyanyikan lagunya kalian akan oh ini. Iya. Ah, Pasti tahu coba ini ya. lagunya. Coba ya, kita coba.
ternyata sudah dinyanyikan tetap tidak tahu. Iya, mau bilang apa ya? Loh kok? Katanya penyanyi, kok main gitar? Emang nggak boleh? Lah bisa ya, kamu bisa. Ya. Oke. Oh, tahu. It may seem you wanna be in love. I don't care. You're taking me apart. And I just couldn't save you tonight. Harusnya kakak, aku kayak saran buat kakak supaya orang-orang tahu kalau kakak yang nyanyi. Sebelum lagunya selesai kakak bilang ini lagu punya Ardito. Masuk, bisa. Coba dulu. Coba. Challenge accepted. Challenge accepted ya. Challenge accepted nih. Kan? I just couldn't save you tonight. I just couldn't save you. Ini lagu punya Ardito gitu. I just couldn't save you tonight. Tuh kan? Wow. kayak diikutin aja. Tahu lagunya? Tahu di TikTok banyak itu. Aku kira nyanyi Ed Sheeran. Aku kira orang luar negeri yang nyanyi. Iya, soalnya action. Gini deh, kan mumpung Ardito lagi megang, ini kan mahal juga dia, jarang dia. Bener. Kalau dia megang gitar nih biasanya di tempat-tempat jazz, di tempat-tempat blues. Karena mumpung dia lagi megang gitar, gue mau kasih kalian kasih challenge ke Ardito, kasih kata-kata. Nanti suruh dia bikin jadi lagu. Dari lo satu kata harus jadi lagu. Oke. Kamu dulu. Nasi uduk semur jengkol sambil duduk ngeremes botol. Sorry, oke, itu bukan satu kata. Itu kalimat. Gak apa-apa lah. Boleh, yaudah kamu itu. Yaudah, Apa ya? Nih. Nasi uduk semur jengkol sambil duduk pegang botol. Remes botol. Remes botol. Sorry lagi. Puas? Wah, aku puas sekali. Oke, aku. Tak cebok, tisunya habis. Oh, jadi buang air besar tak cebok karena tisunya habis. Iya. Oke, intinya lagunya tentang itu. Ada tahu lagunya beneran bang? Oh ya, serius? Kayak gini lagunya. Tak cebok. Kayaknya gue pernah denger deh. Ada. Ya udah. Kita Cari cebok, sendiri. tisunya habis. Iya. Iya. Tak cebok. No, bang, jangan ikut. Sama ya? Oke. Tak cebok. Wih, ada vibranya loh. Tisu habis. Tisu habis. Remes botol. Nggak cebok tapi malah remes botol. Iya. Daripada nggak ngapa-ngapain? Iya. Mending remes botol. Puas nggak? Itu tanya dulu puas nggak? Oh ya puas. Kamu, tolong yang agak wajar. Oke? Satu kata kan? Boleh? Agus. Bagus. Iya. Bagus. Tentang Agus. Agus sedang Buntung. Cebok. Nama bapak gue baru Agus jadi. Kayak Agus sedang. Bapak gue di rumah nonton kayak nama gue gitu kan. Salah apa? Jangan Agus, ganti lagi yang lain. Rasman. Boleh. Oh Rasman, jangan kau bersedih. Lah emang Rasman pernah sedih? Teman-temanmu. Oh Rasman, jangan kau bersedih. Ada teman-teman. Si bocah-bocah kosong. Kita nggak Kasih tepuk tangan lu dong, gokil. Nah, karena Abizar ini adalah seorang aktor. Emang kan lo aktor kan? Dia banyak banget film layar lebarnya. Amin. Dan kalian kan masih pengen? Mau. Syuting layar lebar? Lo masih pengen? Mau. Masih pengen? Ajakin kita main film hantu lah. Mau main film bela diri lah. Oke, kamu mau film hantu, kamu film bela diri, kamu mau film apa? Bela diri nggak gini, kayak robot. Bela diri nggak gini, ini gaya robot. Gini tuh, betul. Unyil. Oke, gini deh.
Kita kasih challenge acting aja. Siapa di antara kalian bertiga actingnya paling jago menurut? Coba rembukan dulu. Pior. Loh, kompak kamu. Kemarin lo pelukan sama Jeffrey Nicole. Iya. Jangan. Aku suka kamu mabok mulu ya. Kita ke kamar yuk. Ayo. Kak Abizar aja yang acting. Iya, kita nilai. Boleh, ya Tadi udah. kan Kak Ardito udah nyanyi. Boleh. Kamu kasih premis deh ke. Kita anggap aja kita ada film bagus banget nih, bayarannya 10M Oke, sekali main. gini aja deh. Kita Kalian pengen gue acting kan? Iya. Oke. Kok jadi? Mana pipe kamu pendaki gunungnya hilang? Oh hilang aja. Makanya kan aku acting. Lah, kok bisa jadi gini? Nah, ini lah kemampuan acting. Coba berubah langsung jadi Abizar. Ya udah tinggal gini aja. Wow. Woi. Najis banget gue. Tapi emang ada filmnya yang jadi banci? Belum. Oh belum. Oh mau. Mau banget. Sama Bang Coki ya? Tantangan Boleh. gitu. Boleh. Challenge itu kan challenge. Kalian mau tanya segala sesuatu di bidang musik atau di bidang film, silakan. Gua kasih kesempatan. Aku pernah denger tahu Apa? pas ikut casting kemarin. Hmm. Katanya Kak Abizar ini kalau casting terus terima film tuh kayak ditekunin dulu baru dia terima. Bener gak sih? Jadi Iya. kalau ada tawaran-tawaran itu pasti ditolakin dulu karena dia mau mendalami karakter dulu di film itu baru di ini yang diterima. Ya coba silakan dijawab. Bukan ditolak sih, lebih ke di hold dulu karena kan kita di saat kita dapat tawaran kan kita harus baca skripnya, baca premisnya gitu. Kalau misalnya kita terlalu fokus sama premisnya sampai akhirnya kita ngelupain sisi di mana kita lagi syuting, lagi apa ya, lagi menjalankan karakter yang lagi ditekunin, itu bakal nggak fokus sih lebih tepatnya. Pantesan katanya bayarannya mahal, bener gak? Amin ya, amin itu amin. Tapi memang kalau main film itu bayarannya biasanya bervariasi, tergantung dari kesulitan karakter yang dimainkan, Fior. Iya. Tergantung dari kesulitan karakter yang dimainkan. Kalau dari lo sendiri karakter tersulit yang pernah lo mainkan di sampai sejauh ini menjadi apa? Oh kemarin jadi anak dukun gue. Oh, iya. Ada film. Jadi itu. Jadi kayak anak- tumbal gitu. Enggak, anak dukun sama tumbal itu dua. Dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang Oh yang berbeda. bonekanya ya? Apa gimana? Anaknya. Oh Jadi anak orang dukun punya anak. Anak. Oh iya anak dukun. Jadi ceritanya gue jadi anak dukun, gue ngeguna-guna cewek gue, ketahuan segala macam jadi cacat, terus ketangkep, dikurung di satu kandang kayak kandang burung gitu, cuman versi gede manusia, terus diangkat ke atas dan gue harus kayak disiksa segala macam. Lebih susahnya bukan karena siksa, cuman karena gue harus ngeluarin emosi apa sih yang biasa orang-orang keluarin, bukan biasa orang-orang gitu. Gue jadi mencoba berpikir seperti burung gitu loh, kira-kira apa yang dirasain di saat di dalam kandang gitu sih. Kamu ada pertanyaan nggak mengenai film atau musik gitu? Ya. Tapi masih kosong. Kosong? Fetis dulu. Ada pertanyaan aku. Tapi kalau lo sendiri, oke kita ke Ardito sendiri ya. Kalau Ardito sendiri kan semua lagu-lagunya kan kebanyakan bahasa Inggris. Kenapa lo lebih pilih bahasa Inggris daripada bahasa Lebih Indonesia? estetik ya? Lebih gampang karena bukan ya, nulisnya lebih gampang. Kalau Indonesia itu misalnya aku cinta kamu gitu. Aku cinta padamu. Kalau di Inggris itu I love you. Oh iya ya. Berarti kakak dulu kuliah di luar negeri? Ya, aku kuliah di Sydney dulu. Di Australia? Oh, ambil jurusan Film. joki gak? Ya itu pertanyaan make sense. Oh, joki itu yang itu bayarnya. Pernah waktu itu karena gue Bukan juga ternyata. gue pernah sekali tugas gitu gue joki gitu karena sibuk kerja waktu itu. Kalau kakak kan kuliah di Australia, tapi karirnya di Indonesia. Itu lulus dulu dari Australia baru berkarir di Indo, atau pas selama kuliah di Australia sambil jadi penyanyi di Indo? Merintisnya kan beda ya. Gue ngerintisnya dulu udah lewat YouTube, lewat SoundCloud gitu. Jadi tetap ngupload lagu. Iya. Zaman dulu banget itu. Iya lagi. Masih pakai loh, masih banyak yang pakai. Dulu SoundCloud buat breakbeat nggak sih? Asik, gila breakbeat. Bener, tapi ada. Iya benar. SoundCloud gitu.
Benar. Jadi dulu waktu lu sambil kuliah lu sambil ngerintisnya lewat situ ya. Ya situ, terus gue ngamen juga di jalanan-jalanan. Australia? Australia. Oh, di Australia. Dibayar pakai dolar? Kenapa? Dibayar pakai dolar, Kak? Bayarnya pakai dolar dong, masa pakai rupiah. Bedanya apa? negara. Bedanya apa kalau misalnya ngamen di sana sama di sini? Bedanya kalau ngamen di sana kita harus punya license, Cok. Jadi ada license-nya, kita harus datang ke apa namanya satu tempat gitu, terus foto, bayar. Kita bayar per bulan tuh kayaknya $10 deh. Dan kita punya license, kita murah bisa, ya? iya, kita bisa ngamen di mana aja. License-nya masih ada nggak lo sampai sekarang? Nggak ada, Cok, udah hilang di dompet gue. Udah jadi artis soalnya. Tapi Kakak, aku mau nanya. boleh. Berarti kakak part time di sana ngamen? Ngamen, terus kerja di salah satu fast food restoran juga, terus sama jadi barista. Kalau boleh, gitu. kalau boleh tahu pas ngamen dapat berapa? Ayo bagus. Per ngamen. pertanyaan. Bagus. Per ngamen gue bisa dapat $150. Sekali ngamen? Berarti Sekali ngamen. Berapa lama itu? 1,5 juta. Seharian. Sehari tuh kamu Dari pagi sampai pagi lagi. Enggak. Mungkin kayak misalnya pulang kampus tuh jam 4. jam 4 gitu, terus habis itu ngamen sampai jam 7, jam 8 gitu. Wah, cepet. Cepat, 150. 105. Paling sepi? Paling sepi cuma dapat $7 gitu. $7, jauh banget dari 150. Tergantung tempat sih. Kalau misalnya kita ngamen di tempat rame yang banyak turis gitu, ya kita dapat banyak. Cuman kalau di Kalau mager. di Melbourne, aku kesana kemarin. Oh iya. Kok nggak ada Yoi. Karito gitu ya? Iya. Oh iya. Enggak lah, ada di Indo. Kenapa di Melbourne? Di Melbourne kan, Melbourne Center kan banyak orang ya. Benar. Ya. Bapak tuh dapetnya di Melbourne. Oh banyak. Melbourne kan costnya jauh lebih murah dibandingin Sydney kan. Oh gitu. Nanti kita akan lebih dalam lagi ke Ardhito, tapi kita akan tampilin dulu fun fact tentang Abdizar. Abizar, Kak. Abdizar ya, Abdizar. Untuk jadi guide buat kalian bertanya. Ini dia poin pertama, sekolah cuma 2 hari dalam seminggu, sisanya bolos. Benar atau Ah, enggak? seumur hidup. Benar atau enggak tapi poin itu? Benar, ya. Oh ya? Iya. Buset enak ya homeschooling, Tat. Terus lo izinnya gimana men? Nggak izin, cabut. Kalau era kita bahasanya madol. Madol. Waduh. Mau Enggak ada singkatan. Emang madol aja. Madol aja. Nggak semua singkatan ada kepanjangannya. kirain ada artinya loh. Nggak ada. Jadi ini Kenapa emang lo alasannya? cabut aja waktu itu. Kemana cabutnya kemana? Jadi gue punya temen, pas gue SMA itu gue punya temen anak IKJ lah. Anak siapa? IKJ. IKJ. Siapa itu? Kampus. Itu kampus. Iya. Bukan anak orang, ya anak orang. Jadi nggak ada orang namanya IKJ terus punya Nggak ada. anak enggak. IKJ terus. Kampus. Iya. Terus ya udah, jadi karena emang gue anaknya mager, duduk di kelas kayak cuma ngedengerin doang, untuk nggak ngelakuin activity mendingan gue cabut aja keluar gitu. Gitu. Terus naik kelas nggak? Enggak. Kan belum selesai sekolah. Oh, sampai sekarang nggak punya. Nggak punya ijazah. Wih, Oh nggak Kok pernah. tepuk tangan sih? Jangan tepuk tangan. Kan membuktikan. Enggak. Maksudnya saya akan mentranslate kenapa dia tepuk tangan. Oke. Dia tepuk tangan bahwa ternyata pendidikan formal penting, tapi pada akhirnya kalau kita bekerja keras bisa kok sukses. Jadi maksudnya Medan tuh salut karena bisa sehebat itu. Terima kasih. Ya, wih. Iya loh, maksud Medan tuh sama kayak dia gak sih? Kamu selesai nggak sekolah? Selesai sih. Sampai? Sih. Tapi SMA. Oh, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Loh Kak, aku mau nanya, kalau nggak dapet ijazah, bisa kuliah nggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Harus selesai dulu. Oh, berarti kakak lulusan SD? SMP ya? SMP. SMP. Oh, SMP. Tunggu, Cuman lagi mau ngejar paket. Ya mengejar paket. Supaya form. sekarang. Dia ente. Sabar. Itu ngejar kurir namanya, gua ngejar paket. Masa kurir gua kejar? Boleh paket. Udah, dia kejar kurir ngapain? Ada kurir dikejar ngapain mas? Enggak ngejar aja, udah mas jalan aja. Jangan berhenti, aneh banget. Oh, aku tahu paket ABC ya. Tapi buat apa udah jadi artis, Kak? Nah, bagus pertanyaannya. Jadi artis, jadi aktor tuh nggak selamanya kan, kita nggak tahu kapan kita selesainya kan. Jadi kepikiran buat kenapa nggak lanjut selesaiin SMA terus lanjut kuliah, cari ilmu yang harus didapat, terus buat diterusin di ya real life-nya nanti gimana. Gak usah Kak, biasa jadi artis ya. Udah jadi artis tuh jadi politik. Oh, enggak. Kalau mau panjang, podcast aja. Ya itu adalah saran. Itu adalah saran. Terima kasih sarannya. Ntar Kak, kalau boleh tahu kelahiran tahun berapa? 2001.
Oh, yang muda berarti. Lebih muda dari aku. Emang tua mukanya. Yang kedua, katanya pernah menjebak orang yang bakar rumahnya. Loh, rumahnya nggak dibakar? Iya. Kenapa? Rumah ini. Bukan. Enggak, Rumah hamster. Rumah asli kok bisa kebakar? Silakan diceritakan. 2014, jadi adalah satu orang yang alibinya itu pengen berpindah agama. Akhirnya minta dibantuin sama nyokap. Terus ya udah, karena dia bercerita kalau dia tuh dari Manado, nggak bisa pulang, akhirnya disuruh kerja lah di rumah 1 bulan. Dan ternyata selama 1 bulan itu dia sambil nyicil maling-malingin barang-barang di rumah. Terus jam 4 pagi, lupa bulan apa, jam 4 pagi, jam setengah 4 itu dia ngebakar rumah. Gila. Udah maling bakar rumah. Iya. Atau dia Terus ya? kakak kok bisa tahu kalau dibakar? Nah, itu tahunya dari mana? Jadi itu dari nyokap awalnya. Nyokap itu dengar suara pecahan kaca lah ada di bawah. Terus dia kabur, si orang ini kabur. Jam 7 pagi pas api udah padam, dia balik lagi. Buat bantu beres-beres sambil nyicil lagi kira-kira apa yang bisa didapat. Oh dia pura-pura kebakaran gitu. Buat pura-pura Dan- kebakarannya karena kecelakaan, padahal dia yang bakar. Padahal dia yang bakar. Terus Dan ngejebaknya gimana? ngejebaknya itu gara-gara jadi dia ini sering mainin gitar bokap. Iya. Iya, dan pas lagi jam 7, jam 8 setelah dia udah hilang, kita tuh lagi ngungsi di rumah seberang. Terus lagi main gitar, nggak lama si orang ini tuh nge-DM, bukan nge-DM, masih nge-BBM apa temen. Yang pas banget kita lagi main gitar, nanyain gitar. Itu akhirnya, dan gak lama dari situ di dalam gitarnya ketemu kayak ada uang, sugepokan, dan di dalam baju gitu diumpetin. Pas banget dia nanya itu. Terus ya udah akhirnya kita kayak, wih kok agak-agak Aneh nih, aneh mencurigakan. nih. Akhirnya udah kita ngobrol sama polisi, ya udah tangkep. Oh gitu pakai tips and tricks ya? Iya. Jadi kalau mungkin ada konteks yang belum yang mungkin kalian belum tahu. Jadi ayahnya Abdizar nih dulu adalah seorang pemuka agama terkenal lah gitu. Yes, tapi beliau sudah almarhum. Ustaz Opik tadi. Bukan. Belum meninggal. Udah meninggal, tapi ayahnya udah meninggal. Udah meninggal. Oke, kita next ke poin ketiga. Kita ke poin ketiga. Ini dia. Yuk, ini dia poin ketiga. Jago impersonate tadi sudah, kita sudah bahas. Kita langsung ke poin keempat. Pernah menyalahkan diri sendiri atas meninggalnya sang ayah. Itu betul atau tidak? Jadi 2013 ya bokap meninggal. Jadi bokap itu demen banget motoran. Naik motor tuh demen banget. Oh, motor lagi. Iya. Moge-moge. Iya, terus Terlori ya? kondisi itu lagi sakit sebelum kayak baru-baru banget keluar dari rumah sakit, jadi masih recovery kan. Terus itu lagi kelas berapa ya? Kelas 5 SD, kelas 5 SD. Itu kalau lagi kelas 5 SD waktu itu lagi gengsi-gengsinya sepatu futsal gitu loh. Lagi gengsinya sepatu futsal, sampai akhirnya gue memutuskan untuk gue bilang bokap nih pengen dong beli sepatu futsal yang kayak gini nih. Emang yang cari tuh yang susah gitu kan. Terus kata bokap yaudah Gi pergi ke PIM, sana cari sama Umi sama nyokap gitu. Udah jalan berdua. Terus kayak jam 9 malam itu bokap nelpon nyokap kalau izin pengen motoran gitu loh. Terus nyokap bilang jangan deh nggak usah orang lagi sakit kok kondisinya nggak usah deh mending di rumah aja. Tapi bokap maksa lah karena BM banget gitu. Saya kira dibolehin sama nyokap, kita pulang ke rumah sekitar jam setengah 1 malam. Tiba-tiba dikabarin kalau meninggal kecelakaan. Jadi kenapa akhirnya gue nyalahin diri gue sendiri karena kematian bokap. Itu karena apa ya, mungkin kalau misalnya gue nggak beli sepatu, gue bisa mencegah bokap untuk gak naik motor. Karena ada anaknya kan, karena kan pasti orang tua lemah sama anaknya. Terus gue mungkin bisa, bisa ngikut bokap naik motor lah, at least. Meninggal bareng gitu. Tapi lo sampai berapa lama akhirnya berdamai dengan nggak menyalahkan diri lagi? Prosesnya itu. Setelah gue dapat sepatunya. Oh ya? Jadi gue baru dapat sepatunya kurang lebih sekarang. Baru tahun ini. Oh jadi pas ke PIM itu kakak nggak dapetin sepatu yang kakak mau? Gak dapet. Jadi akhirnya beli itu sepatu karena jadinya sepatu dendam. Oh iya, jadi kayak ya setelah lo bisa dapetin itu lo akhirnya memaafkan diri sendiri. Iya. Tapi biasanya kalau papa motoran ada kakak di rumah, papa nggak jadi motoran? Motoran, cuman kan dengan kondisi sakit, Ya, kan karena gue bisa orang minta ngelarang beli gitu loh. Iya, kalau anak kan luluh ya. Pasti. Iya, Tapi nggak salah kakak juga sih. Iya memang. Aku boleh tahu nggak nama papanya siapa? Jeffrey Al-Bukhari. Kalau nama panggungnya? Uje. Uje. Oh, Uje. yang nyanyi ini ya? Iya. Beda. Iya bukan sih? Bukan, beda. Oh beda ya? Oh itu Opik. Itu Itu Opik. Opik, makanya aku bilang bapaknya Opik tadi. Oh Jangan kira- iya ya. Iya, beda. Tapi nyanyi juga. Tapi nyanyi, beliau juga nyanyi. Terkenal banget. Nanti kalian coba silahkan search. Loh, setel sekarang lah bang. Ref.
kakak Abizar Al-Bukhari. Ya, nggak harus Al-Bukhari. Ya, Aman? oke. Udah pernah ya, udah pernah. Iya, Udah iya, tahu, pernah tahu, lihat kan tahu. mukanya kan? Pernah. Familiar, iya. Iya, pernah Jadi- lihat dulu sering masuk berita kalau nggak salah. Yes, Iya. terkenal banget dulu. Tapi berita yang baik, bukan yang Berita yang jelek. baik. Lagu yang jelek bukan. Iya. Iya, iya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan pindah ke fun fact-nya Ardito. Ini dia. Silakan dikonfirmasi Tok, betul atau tidak. Iya. Yang pertama pernah ke gap di parkiran mobil nyaris dipaksa suruh nikah. Nakal iki. Oh my god, selera. Enggak itu. Sampai begitu. Tolong mulutnya disensor nanti ya. Mulutnya disensor tapi gambar. Gimana? Gimana tuh? Sampai begitu. Jadi Aja. Enggak gini. Bukan celup. Celup itu apa? Bukan celup. kita lagi Ya silakan biar dia dijelasin nih, dijelasin. Jadi kita lagi ngobrolin tentang market saham tuh lagi turun. Kita nih waktu cewek itu. cowok nih. Cewek cowok. Cewek cowok. Lagi ngobrolin. Iya, kenapa market saham lagi turun pada saat itu lah. Tapi di depan ruko. Iya. Gitu. Di komplek ruko gitu. Terus tiba-tiba ada yang naik motor nabrak mobil gue dari samping gitu. Terus tiba-tiba ya gue keluar dong. Kenapa Pak gitu? Ini kain aja gitu. Nikahin aja. Suruh nikah aja. Tiba-tiba terus gue bilang kayak saya nggak ngapa-ngapain. Enggak bohong. Orang kita perhatiin dari tadi. Lah orang kita cuma ngobrol, kita habis keluar dari makan gitu. Tapi emang rukonya sepi aja. Terus Alah ini soalnya kakak nggak mau ngaku kan. ini jadi satpamnya juga nih sama. Enggak, jadi karena dianggap dia itu melakukan sesuatu di mobil, jadi langsung pengen dinikahin. Coba kalau misalnya ini kameranya mati. Yoi. Kalau bisa kepaksi gitu ya. Enggak, tapi bukannya biasa kalau digrebek gitu mintanya duit ya? Minta duit, gue pun kayak pada saat itu yaudah deh Pak, karena saya harus nganterin pacar saya pulang pada saat itu. Oh pacarnya? Tuh. Ya, pasti Cara. nih. Ya tapi kan kalau misalnya sekarang logikanya gini aja, kalau misalnya Ardito masa harus di mobil, kan dia bisa tempat yang proper. Kan siapa tahu. Apa? Ya kok. Jadi udah clear ya, udah clear nih. Oke, yang kedua, Ardito sering kena pelecehan seksual. Sama siapa? Betul. Kenapa fansignya Ardi itu serem-serem sih? Loh, nanti yang paling terakhir lebih serem lagi. Matiin dulu. Oke, langsung diceritain dulu aja, dulu. Iya apa? Iya Ya, mana ceritanya? pernah jadi korban pelecehan seksual sama mantan manajer gue waktu itu. Cewek? Cowok. Cowok. Iya. Anjir. Jadi kan sebenarnya gini ya, ini juga edukasi buat semua yang menonton. Pelecehan seksual itu bisa dialami oleh siapa saja. Betul. Bukan cuman oleh perempuan, tapi juga bisa dialami oleh laki-laki. Dan nggak ada yang kebal dari pelecehan seksual. Makanya kita harus selalu berpihak kepada korban. Kenapa nggak ditonjok aja? Mas, silakan. Karena manipulatif banget orangnya. Jadi waktu itu kan gue nggak punya pacar. Terus habis itu gue sering ngomong tentang cewek ini cantik nih gitu ya, normal lah cowok-cowok gitu. Terus dia saking manipulatifnya dia bilang gini ya, kalau misalnya sebagai manajer, kalau misalnya lo ngomongin cewek terus, gue harus ngelihat apa yang cewek-cewek itu lihat. Gitu. Loh kenapa emangnya? Karena gue nggak mau lo meninggalkan kesan buruk sama cewek-cewek yang pernah sama lo. Aku jijik. Oh dia mau ngeliat burung kakak. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau itu buka celana beneran? Iya, karena pada saat itu bener-bener dimanipulate ya akhirnya gue Ya. Jadi dia udah pernah ngeliat burung kakak? Ya itulah poin dari pelecehan seksual ya itu gitu. Lu kira dipegang nggak? iya he was Ya, playing pokoknya- a doctor gitu ya. Iya, Ya, itu pelecehan seksual itu gitu. pelecehan seksual. Oh my god. Terus kakak cut off dia gimana Cut ceritanya? off. Jadi waktu itu gue satu manajemen sama salah satu band. Lagi tenor lah bandnya. Terus gue curhat gitu sama vokalisnya, dia bilang, "Tol besok cabut, kita juga cabut." Ya udah cabut dari manajemen itu. Akhirnya jalan sendiri. Dan akhirnya ya. Jadi sebenarnya semua orang tuh bisa kelihatannya happy tapi masa lalunya bisa serem-serem. IG-nya apa kak IG-nya? Kak, kok Anda malah pengen lihat IG-nya. Kepo. Pernah baca juga. Kan pelakunya perempuan. Oh iya. Iya, gua kayak wah. Nah, balik lagi ini sebenarnya gimana tuh? sekali lagi, nah ini dia mungkin yang tidak selalu semua orang lihat ya. Laki-laki itu juga sering loh jadi korban pelecehan seksual. Ih, Perempuannya diapain? lebih muda atau lebih tua? Lebih tua.
Lebih tua berapa Ani. tahun? Enggak beda jauh, mungkin nggak beda jauh. Ani Kak, Ani. Nggak semua yang lebih tua tuh aneh-aneh. Ada aja yang perempuan biasa aja ada. Kok bisa dia melecehkan kakak? Dia pacarnya kakak atau gimana? Jadi gue lagi datang ke acara karaoke karena gue disuruh nge-lead karaoke. Terus saya nyanyiin sebuah lagu, lagi happy banget tiba-tiba di belakang gue kayak dia melakukan gerakan-gerakan yang gak senonoh, gerakan-gerakan berhubungan yang ya gitulah. Tidak konsen. Tidak konsen. Dan mantap gue kayak pegang-pegang juga. Kok ketawa lagi sih? Gak usah ketawa mas. Gitu, jadi gitu ini. Ini kan kakak gini dah, apa sih kita apa gimana? Ya gue ngapain sih sekarang? Sabar ya Azril, aku lagi cari posisi yang nyaman nih buat cukur bulu-bulu you. Tapi kalau kayak gitu ya pasti cewek juga langsung salah itu self defense jadi. Oh jadi kakak jadi pintar. Jadi sebenarnya benar sih itu self defense. Pinter loh tapi. Oke, next kita langsung ke poin ketiga. Ini dia. Pernah merasakan mati suri. Gila banget. Jadi waktu itu minum obat tidur. Kayak apa obat tidur lelap gitu, zaman dulu ada obat tidur. Ada tahu mereknya daun. Iya. Gue minum banyak banget karena emang gue pengen mati waktu itu. Dia waktu itu pengen mengakhiri hidup lah karena depresi. itu umur berapa kak kalau boleh tahu? Kayak 17, 18. Masih muda banget itu Ya, itu kenapa? justru umur segitu woy. Iya. Umur segitu stres-stresnya. Lagi stres-stresnya. Lagi gak 17 bisa tahun. mikir. Bener. Terus sih? ya udah minum obat tidur, terus habis itu tidur, terus gue bangun kan, yang gue alamin ya, itu gue bangun, terus gue ke bawah, gue ketemu sama bokap gue lagi baca Quran gitu sore-sore, terus gue sapa gitu, pah, terus dia nggak jawabnya, terus gue balik lagi ke kamar, terus gue duduk di sofa, terus gue ngeliat badan gue sendiri gitu tidur. Asli, terus gue bener-bener kayak di alam itu tuh gak ada waktu itu tuh relatif banget gitu, nggak ada, kita nggak ngerasa lama, kita nggak ngerasa sebentar. Terus habis itu gue cuman bilang ya ini yang gue pengenin kan, gue pengen gitu. Terus persekian detik gue kayak rasanya kayak diangkat gitu, terus gue duduk di kursi kayu gitu, brek gitu. Terus cahaya tuh cuman nerangin sampai situ doang gitu. Terus habis itu ada suaranya masih inget sampai sekarang. Dia nawarin kamu mau diem aja atau kamu mau senang-senang. Nah, senang-senang tiba-tiba dia giniin gitar, tangannya doang kelihatan. Asli. Terus kayak di situ tuh again ya nggak ada waktu, kita nggak ngerasa lama itu lama, kita nggak tahu kita itu siapa, kita nggak tahu meja itu meja, kita nggak tahu apa itu apa. Terus semua hal itu kayak punya makna gitu. Jadi pas kalau misalnya lo mau senang-senang ya berarti lo main gitar, lo bersenang-senang. Kalau lo diem aja musik gitu. Kalau misalnya lo mau diem aja berarti lo ingat Tuhan lo siapa, yang menciptakan lo siapa. Akhirnya gue milih untuk diem aja. Dan gue berzikir pada saat itu. Gue berzikir dan gak lama gue balik lagi ke badan gue. Saat lo balik lagi keadaan itu lo sadarnya lagi di mana? Gue lagi di kasur. Dan emang gue lagi ini banget, lagi cutting gitu pada saat itu. Berdarah banget gitu kasur gue lagi. Terus kayak sesek gitu, bangun sesek gitu. Terus kayak gue gak kuat, gue tidur lagi. Terus pas gue bangun ada suara yang sama yang nawarin gue gitar. Dia bilang kayak, Dito jangan nengok. Dia ada sebelah gue dan suaranya bener-bener kayak di sini gitu. Dito jangan nengok. Pas gue pengen nengok tapi nggak bisa gitu. Terus habis itu gue lawan aja sambil gue nyebut gitu, astagfirullahaladzim, gue nengok nggak ada siapa-siapa dan gue tidur lagi. Bahaya banget. Nonton Insidious gak kak? Insidious? Iya. Persis. Karena itu Astral astral projection yang dia bisa pergi kemana-mana. Kak, coba kak. Apa nih coba? Bikin lagu tentang mati suri. Coba kak. Apa? Tiba-tiba disuruh coba, Apa? mati lagi. Ulangin lagi coba. Ulangin Kali lagi apa? ini mungkin ulangin lagi, cuma kali ini tuh direkam, terus ada saksinya. Biar kakak tuh bisa ketahui gitu loh, itu apa talenta kakak atau apa. Iya weh, iya benar. Bisa aja kak. Takut sih. Tapi sejauh ini kan dia sudah ketahuan ya bakatnya di musik ya Betul. kayaknya musik ambil astral projection agak seru juga sih. Enggak kak, tapi itu bakat terpendam namanya. Siapa tahu? Ya siapa tahu boleh. Bisa jadi. Bisa aja dukun atau gimana. Tapi agak menyeramkan sih kalau misalnya. Harus nyakitin dulu ya? Kayak kadang-kadang kalau misalnya gua itu terlalu into gitu, gue bisa ngeliat setan kan. Merek lain coba obat tidurnya.
Enggak, bukan masalah. Agak kuat sama diri, tau gak Oh, sih? kamu penasaran ya astral projection ya? Iya. Pengen? Aku pernah nonton Insidious soalnya 4 bulan gak bisa tidur. Oh. Takut tidur terus bangun udah dunia lain, takut. Kalau kamu takut-takutan gitu coba ke RSKO. Kita langsung ke poin selanjutnya. Kita langsung ke poin selanjutnya. KO siapa? Ini RSKO. Ini dia. Sesuai dengan RSKO yang disebut, pernah jadi teman sekolahnya Coki. Oh, kalian seumuran? Iya, dia bilang. Gini, kalian tahu kan gue pernah ditangkap? Iya. Ya. Iya. Gila lu. Jujur. Iya lah, gue gak ditangkap aku. Dulu dia juga ditangkap. Dulu bareng. Iya, pernah masuk rehab bareng dulu. Rehab bareng. Iya. Terus kenalan di situ. Enggak, kenalan dulu lama. Terus kan abis itu ke rehab. Oh berarti kenalan udah lama pas ketemu, lu. Enggak, jadi gini. jadi gini nih gue ceritain aja nih ya. Gue sebenarnya kenal Ardhito udah jauh sebelum kita di rehab juga. Gue udah kenal Ardhito. Tapi dulu karena kita sama-sama make, tapi zatnya beda. Jadi kalau gue Kalau Ardhito? Saya gimana sih? Iya. Bedanya apa? Tar dulu, jangan, nggak perlu itu, tidak perlu. Kak Bizar apa? Kak Abrizar aktor. Zam-zam. Zam-zam. Oh bagus. Kalau ini nggak bisa tiba-tiba kondek. Nggak bisa. Makin ditanya gua kalau kan. Iya, enggak itu dulu aja. Dulu kita udah kenal dari lama tapi ketangkep karena masalah yang sama. Oke sempat ke rumah gue untuk kayak syuting gitu ya, horor itu. Iya. Gue udah tahu lama. Pernah ketawa nggak sih bang? Gitu. Ya ketawa, pas ketemu ya kita ketawa. Gue buka jendela gitu, Coki bilang, lu bilang rumah lo horor, selamat datang di tempat terhoror di Jakarta. Oke, gue masih sendiri gitu jadi kan. Aku merasa berangkat. Iya. Jadi cerita Masih gitu. ada stoknya gak tapi? Enggak ada. nyobain langsung. Kita udah gak main begitu lagi. Next, ini dia yang terakhir. Sedang cari calon ibu untuk anaknya. Nah, Lah, kakak udah. Ya, silakan lu deh yang bahas ya, jangan gue dah yang ngomong. Aku Duda, aku punya anak satu cantik sekali namanya Asmara. Dan sekarang Ardhito sedang mencari calon ibu untuk ibu. Emang anaknya umur berapa? Umur 3 tahun. lo baru dong berarti buat Baru. bikinnya. Bikinnya baru. Ya kan udah 3 tahun. 3 tahun lalu ya. Kenapa, Itu Mi? baru bikinnya. Jangan deh. Kenapa? Karena aku baru nikah nih. Kamu udah nikah? Iya, baru 2 bulan. Iya. Kenapa kok? Kan Iya. pasti sebelum menikah kalian memutuskan untuk Takut menikah. Pasti banget, kalian takut. yakin gitu kan. Menikah yakin, bla bla punya baby yakin. Proses Oke. panjang tuh. Oke. Kenapa berpisah? Kalau boleh tahu, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Nggak usah dijawab, nggak usah nggak enak. Oke. Sebelum Ardhito memutuskan mau menjawab atau tidak, nanti kita kembalikan ke Ardhito. Gue sebagai moderator akan balik bertanya. Siap nggak mendengar jawabannya? Siap dong. Oke, Baru silakan. 2 bulan nikah ya? Baru 2 bulan ya? Yoi. Oke. Menikah itu beda banget, completely different case sama pacaran. Kadang-kadang kita udah pacaran. Nggak boleh liatin gue. Kadang-kadang kita udah pacaran 7 sampai 8 tahun, tapi kayak di bulan ketiga menikah tuh ada satu hal yang ada friksi yang ngebuat kita kayaknya kenapa gitu. Kenapa Ayo lo begini 1 bulan sih? lagi. Ya. Udah lah, amin. Ini tapi sekali lagi Ardhito berbicara untuk case pribadinya dia. Iya. Dia Iya, tidak iya. berbicara untuk umum. Tapi aku juga ngerasain ada perbedaan setelah menikah sih memang. Ya pasti dong, karena kan itu 2 orang dijadiin. Kadang masalah di pacaran kecil, pas udah nikah tuh jadi berkali-kali lipat ya. Apa Iya, contohnya? Contoh Vincent orangnya OCD, rapi, detail, bla bla bla. Ya. Aku kan cuek. Beda-beda Jadinya terus kayak misalnya aku merasa kayak aku bisa bayar Mbak, udah pakai aja Mbak. Aku nggak mau masak, nggak mau ini. Sedangkan dia nggak mau, dia mau privacy. Dia juga kebiasa hidup sendiri. Oke. Jadi misalnya oke lah aku ngalah gitu kan, aku belajar masak, belajar ngepel gitu kan. Terus ada lagi problem baru, nyuci piring misal nih. Dia biasanya nyuci piring bersih, dilapin, ditaruh lagi ke tempatnya. Nah aku enggak, ada aja lah kerak-kerak pasti nempel segala macam. Itu kalau berkali-kali kan numpuk-numpuk. Itu ya ada kan? solusinya. Apa tuh? Dishwasher. Yang bawah. Benar. Tidak pakai mbak tapi robot. Nah, Tapi pakai duit tinggal dibuka. belinya. Ya apalagi dong.
sama Gitu. aja. Tapi sekali lagi Iya. biar Fior nggak khawatir, setiap orang journey-nya beda-beda. Beda-beda. Ya, lo Ada- mirip. Ya, enggak. Ada yang memang harus mengalami perpisahan, ada juga yang nggak berpisah. Iya, ada yang Jadi kamu nggak usah pakai pengalaman, kamu nggak usah khawatir pengalaman itu akan terjadi ke kamu. Yang menentukan masa depan kamu sendiri. Betul. Iya betul. Iya, Kan jadi- tips dari yang suhu-suhu ya kan? Iya. Udah berarti bisa denger nih. Bisa. Ya udah tadi Ayo. dikasih tahu, udah dikasih Ayo tahu. Karito ngomong. Oh itu. Hah? Masalahnya Kardi itu apa? Yang Ya ada perbedaan-perbedaan yang akhirnya tidak bisa Oh ditemukan. itu. Oh itu. Kak Coki dibikin Kita tegang. nggak nyambung berarti. Katanya, siap gak? Ya Kira-kira iya. apa? Nggak, karena kan biasanya bertanya ke orang yang bercerai itu tidak ditanyakan orang yang baru menikah 2 bulan. Makanya aku tanya kamu, kenapa kamu pengen tahu? Dinikmatin aja dulu kalau 2 bulan. Ya kalau udah Iya. setahun mungkin. Itu ya, gue setahun habis itu gue ketangkap, habis itu ya main downhill after that. Nah, dari momen ketangkap itu ya. Kalau kayak gitu kita kasih tepuk tangan dulu buat Ardhito dan Abdiza. Dan kali ini beliau nih datang, teman-teman kita datang karena ya seperti yang tadi Kates bilang ada promo film, ya ada promo film. Ini bisnis proposal karena kalian tahu nggak film bisnis proposal? Oh, film Korea. Ya, diadaptasi lagi ke Indonesia. Terus ceweknya siapa? Ariel Tatum. Ariel Tatum. Waduh. Seksi. Keren ya. Pokoknya ini apa? Apa? Ya, jadi mereka akan di sini. Project filmnya itu akan tayang tanggal berapa, Men? Tanggal 6 Februari. Film atau series? Film. Oh, film kali. Jadi ini adaptasi dari webtoonnya. Coba dong diceritain itu ceritanya tentang apa premisnya, sinopsisnya. Men? Jadi ini hubungan tentang kita cerita versi Indonesianya aja ya. Ya. Tentang karakter utama itu gua. Namanya Utama. Dan Sari. Dan juga Aku adanya Abizar, namanya Satrio. namanya Satrio sama Yasmin. Nama Yasmin. Apa ya, mencari hubungannya lah intinya. Cari cinta. Gitu. Dengan bisnis proposal yang diajukan sama eyangnya Utama. Iya, tahu dari drakor. Siapa aja pemainnya? Ada lu? Ada gue, terus habis itu ada Abizar, ada Ariel Tatum, ada Caitlyn, ada Yono. Ada Yono Bakri main di sana. Yono juga. Om Slamet Raharjo. Ada Slamet Raharjo. Om Indro Warkop. Yes. Wih, Ada Fatih Pak Hundro. Indro, DKI. Kak Indi Baren. Kawai. juga. Terus ada Ovi. Yusuf Meida. Mardika. Bukan. Oh, bentar lagi ya. Bentar lagi. Sequel. Nanti kita yang keduanya ya. ada Kak Coki. Kak, undang kita ke premiernya. Ya. Tanggal berapa? Tanggal jangan disebut, nanti kan pada datang semua. Iya, Nanti kita undang pokoknya. Nanti diundang pokoknya. Itu udah premier. aman. DM. Iya. Kita balikin lagi. Jadi nanti tayang tanggal 6 Februari dan kenapa kita semua harus nonton? Mungkin dari kalian ada. Karena ini adalah film romantic comedy yang akan memberikan tawa, kegembiraan, juga haru nanti ada di sana. Iya, sedih lucu. Enggak, bukan haru. Haru, perasaan haru. Haru perasaan haru. Oh, perasaan haru. Iya. Tadi ngomongnya ada haru. Ada betul, perasaan betul. haru, bener gue yang salah. Iya. Gue yang salah. Nggak apa-apa. Ya perasaan haru jadi campuran yang gimana kalau misalnya kalian habis keluar studio bioskop tuh akan membawa keceriaan. Amin. Romantic komedi yang sangat-sangat menyenangkan kalau dilihat. Ya. Dan juga mungkin ini buat teman-teman kalian ya, buat kalian atau buat teman-teman kalian mungkin atau teman-teman yang nonton di luar sana yang mungkin cinlok sama teman sekantor juga mungkin cocok. Betul. Benar. Ayo siapa? Ayo. Karena gue rasa kan keadaan jatuh cinta sama teman sekantor tuh kayaknya itu dimanapun ada. Dimanapun. Bahkan ada juga kantor-kantor tertentu yang melarang lo boleh pacaran kalau Kan satu nggak kantor. boleh ya? Ya banyak. Jadi mungkin ini akan relate buat banyak orang. Relate banget gue ini. Oh iya banget. Berat nggak filmnya? Enggak, ringan. Very Ringan light. banget. Oh, filmnya ringan ya? Seru banget. Romantis. Berapa bulan syutingnya Kak? Saya normal sebulan ya. Sebulan. Di Jakarta? Di Jakarta doang. Ya. Apalagi nanti kalau misalnya kalian ini jatuh cintanya bukan cuma sama teman sekantor, tapi sama atasan kalian. Itu lebih cocok. Wah, cocok banget. CEO. Terus banyak scene food porn gitu. Food porn. Iya.
food. Makanan. Jadi ada istilah food porn. Food porn itu tuh kayak Makanannya jadi porno. iya Enggak. Jadi kayak scene estetik yang ngeliatin Ariel Tatum masak gitu. Malah bohong. Ah, itu mah dilihatin bukan Yang dilihatin masakannya apa yang nempel? Ada kissingnya nggak? Masakannya nempel. Ada kisahnya enggak? Ada kissingnya nggak? Enggak ada. Nggak mau. Enggak, nonton aja nanti. Ada berarti. Lihat aja trailernya. Ada berarti. Lihat aja trailer. Nanti lihat aja trailer. Di salon dong ke Ariel Tatum seksinya. Nanti disalamin. Oke. Sama Kak Dodit ya, Kak Dodit. Dodit Mulyanto. Enggak ada enggak main Dodit Mulyanto. Loh, Dodit ya, tapi dia nggak salah, dia kan cuma titip salah. Iya sih benar. Dia nebak aja, nyoba aja. Kan dia salah. Iya, yang aku ingat soalnya FYP-nya yang sama Kak Dodit, Ariel Tatum sama Kak Dodit. Oh iya. Iya. Oke, baiklah kalau gitu kita tepuk tangan dulu untuk dua bintang tamu kita. Terima kasih banyak. Gua sebagai host acara ini, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang Gak apa-apa. berkenan dari teman-teman. Dan buat teman-teman yang nonton podcast ini, nggak usah diambil mentah-mentah. Ini cuma sekedar hiburan aja. Dijadiin aja, kalau bisa diambil manfaatnya diambil, kalau misalnya sisanya dijadiin hiburan aja. Gak usah terlalu banyak tersinggung dengan podcast ini. Sampai ketemu lagi di Bocah-Bocah Kosong selanjutnya. Dan semoga film My Business Proposal ini bisa meledak ya. Amin. Dan jangan lupa nonton tanggal 6 Februari nanti. Bye. Gua nggak bisa joget, sat. Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong. Ada Kevin, Atami dan juga Pia. Semua kosong. Masa gitu bang?